Kaisar Naga yang tak terkalahkan bab 46-50. Sekarang setelah ia memutuskan untuk pergi mencari, Luli mulai mempersiapkan diri. Setelah berdiskusi dengan Luling, Luli memutuskan bahwa perjalanan ini tidak terlalu berbahaya selama ia dapat merahasiakannya. Kuncinya adalah tidak membiarkan keluarga Zhao mengetahui hal ini, atau diketahui orang lain dalam perjalanannya ke Gunung Batu Merah. Luli dan Luling mempelajari peta secara rinci dan memutuskan untuk meninggalkan daerah itu melalui gerbang kota timur dan mengambil jalan memutar ke Gunung Batu Merah. Gunung Batu Merah berada di tenggara jurang es. Siapapun dari Kabupaten Wuling yang pergi ke jurang es biasanya mengambil jalan raya negara bagian yang dekat dengan gerbang kota utara. Oleh karena itu, mengambil rute timur akan mempersulit Luli untuk bertemu dengan pengintai atau prajurit dari keluarga yang berbeda. Karena bis Upeyaval di Ice Abyss, Red Phosphorus Hawks terbang secara acak, jadi seharusnya tidak terlalu banyak dari mereka di Redstone Mountain. Misalkan banyak Stone Rats juga kabur. Luli dan Liu Yi sudah bertemu beberapa Stone Rats di gua terakhir kali. Oleh karena itu, mungkin tidak terlalu banyak Swan Beast di Redstone Mountain sekarang. Luli hanya dikenal oleh segelintir orang. Jika Luli menyelinap ke Gunung Batu Merah dengan menyamar, mengambil jalan memutar dalam perjalanan kembali setelah mencuri beberapa telur elang fosfor merah, dia seharusnya aman. Setelah mereka membereskannya, Luling mulai menyiapkan paket untuk Luli. Luli kembali berlatih. Ia berencana untuk berangkat saat ia sudah sedikit lebih kuat setelah membuka saluran energi ke-11 sepenuhnya. Pada sore hari 3 hari kemudian, Luli keluar dari kultivasi tertutupnya. Setelah 3 hari penuh membersihkan saluran energinya, ia akhirnya membuka saluran ke-11. Luling telah menyiapkan daging kering, air bersih, dan tenda untuk Luli. Alih-alih segera pergi, Luli menunggu hingga malam benar-benar tiba. Ia membawa bungkusan itu, menutupi sebagian besar wajahnya dengan topi bambu di kepalanya, dan meninggalkan keluarga Liu dengan tenang bersama si putih kecil. Mengambil jalan memutar, ia menuju gerbang timur. Luli sangat berhati-hati, berlari zigzag di sana-sini. Setelah memastikan tidak ada yang mengikutinya, ia berlari menuju gerbang timur. Meskipun perilakunya agak aneh, ia membawa token keluarga Liu bersamanya, sehingga ia berhasil meninggalkan kota dengan mudah. Namun, dia meremehkan pengintai keluarga Zhao. Tepat saat Luli meninggalkan gerbang, 2 prajurit berpakaian sipil muncul di gang di sudut. Keduanya jelas prajurit keluarga Zhao. Setelah melirik gerbang kota timur, mereka menghilang ke dalam gang. Luli tidak bergabung dengan klan eksternal keluarga Liu yang membuatnya kehilangan kesempatan untuk berhubungan dengan prajurit lainnya. Dia tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh pengintai teratas dari setiap keluarga. Yang tidak dia sadari adalah bahwa keluarga Liu dan keluarga Zhao memiliki mata-mata yang disembunyikan di keluarga masing-masing. Selain rahasia klasik, mereka pada dasarnya mengetahui segalanya tentang satu sama lain. Itu sudah dikatakan, Luli telah memilih waktu yang tepat. Sekarang sudah larut malam, ketika para pengintai melaporkan informasi tersebut kepada Tuan Muda Nu. Satu keluarga Zhao, Zhao Rui, dia sedang makan malam dan minum-minum di rumah bordil terbesar di Kabupaten Wuling. Dia jelas tidak berminat untuk memburu Luli. Tentu saja, dia menghargai Diba dan Dihuo. Setelah Dihuo bergabung dengan keluarga Zhao, dia memperoleh cukup sumber daya yang akan membantunya untuk segera menerobos ke alam laut roh. Dia akan sangat membantu keluarga Zhao. Zhao Rui mengirim seseorang untuk keluar dari daerah itu untuk mengikuti Luli terlebih dahulu setelah dia mempertimbangkannya. Keesokan harinya, mereka akan meninggalkan daerah itu untuk memburu Luli pagi-pagi sekali. Dia juga mengirim pesan kepada para pengintai di Gunung Awan Dingin, meminta mereka untuk mengawasi keberadaan Luli. Bagi Zhao Rui, Luli yang meninggalkan Kabupaten Wuling sendirian sudah menyegel takdirnya kemanapun ia pergi, yaitu mati tanpa tempat pemakaman. Iya, Tuan Muda keluarga Zhao, bisa saja meninggalkan Kabupaten Wuling jika ia tidak bisa membunuh orang tak dikenal seperti Luli. Dihuo kini berada di samping Zhao Rui. Dihuo tersenyum lebar setelah mendengar rencana itu. Ia sangat ingin meninggalkan daerah itu bersama Zhao Rui keesokan paginya dan memotong-motong Luli menjadi beberapa bagian. Injak, injak, di jalan raya resmi di timur, Luli berlari cepat sendirian.
Dia masih sangat dekat dengan Kabupaten Wuling, jadi dia masih bisa dengan mudah bertemu dengan prajurit dari keluarga yang berbeda. Luli merasa semakin jauh dia dari kabupaten itu, semakin aman dia. Namun, dia terlalu khawatir. Bis Upeyaval belum sepenuhnya reda, jadi tidak ada yang berjalan keluar daerah itu setelah gelap. Di tengah angin dingin, Luli berjalan selama 6 jam tanpa bertemu seorang pun. Sudah saatnya bagiku untuk mencari tempat untuk tidur. Saat itu sudah larut malam, dan cuaca semakin dingin. Luli berbelok ke jalan kecil di tengah malam yang redup dan menemukan sebuah gua. Dia mengambil tenda compang camping dari bungkusan di punggungnya dan tertidur lelap sambil ditutupi selimut compang camping. Luli biasa pergi ke pegunungan saat dia masih kecil. Dia sering menghabiskan malam di luar, jadi dia tidur dengan cukup nyaman. Saat dia bangun, hari sudah pagi. Setelah bangun, dia menggunakan sedikit air untuk membersihkan diri dan pergi sambil makan daging kering. Ada seseorang di sini. Luli tidak menyadari kehadiran para pengintai di daerah yang sangat bising itu. Namun, di alam liar, Luli memiliki indera penciuman yang tajam seperti binatang buas. Ia merasa ada yang tidak beres di belakangnya, tetapi ia tidak dapat melihat apapun. Luli mengalami banyak penyergapan oleh binatang buas saat ia berkelana di pegunungan selama bertahun-tahun. Nalurinya sangat akurat. Ia yakin bahwa seseorang sedang mengikutinya di punggungnya. Luli melanjutkan dengan tenang setelah memikirkannya. Setelah beberapa mil, muncullah sebuah bukit batu. Luli segera berbalik dan menghilang ke dalam bukit batu itu dan bersandar di dinding. Dia menahan napas, menyiapkan pedang kilin langit di tangannya, dan bersiap untuk menyerang kapan saja. Seperti yang dia harapkan, setelah beberapa menit, suara langkah kaki yang sangat halus terdengar dan menghilang di bukit batu. Setelah belasan kali bernapas, dua sosok akhirnya diam-diam berbalik dan masuk ke bukit batu. Tongkang, Luli berteriak keras seperti guntur di siang hari yang cerah. Dia mengayunkan pedang kilin langitnya dan mengarahkannya langsung ke kepala orang pertama. Prajurit muda itu ketakutan setengah mati. Luli terlalu cepat. Dia tidak bisa melarikan diri. Yang dia lakukan hanyalah berteriak, "Jangan bunuh aku!" Ledakan. Luli sedikit menggeser pedangnya. Ia menghantam kepala pria itu dengan punggung pedangnya dan menyimpan sebagian tenaganya. Meskipun demikian, kepala orang itu terluka dan darah mengalir deras. Desir. Luli tidak mempermasalahkan orang pertama. Dia mengayunkan pedang kilin langitnya, berputar setengah jalan, dan mulai menyerang orang kedua. Orang itu sadar kembali, menghunus pedangnya dan mencoba menangkisnya. Berapa banyak kekuatan yang dimiliki Luli sekarang? Setelah dia mengonsumsi Blood Refinement Pellets, kekuatan fisiknya meningkat hingga lebih dari 33.000 pound. Ketika dia menggunakan energi suannya, setidaknya akan menjadi 40.000 pound. Bagaimana mungkin manusia bisa bertahan melawan kekuatan sebesar itu? Dentang gelombang. Dengan suara menyedihkan dan sedikit gemerlap, pedang orang itu dengan mudah terlempar. Luli bergerak dengan lugas dan mematahkan bahu dan tulang selangka orang itu. Luli menendangnya, dan orang itu terbanting. Karena Luli tidak mengetahui identitas kedua orang ini, ia tidak membunuh mereka. Ia membawa pedang kilin langit yang berlumuran darah dan berjalan menuju kedua prajurit itu. Sambil menekan pedangnya ke leher prajurit kedua, Luli bertanya dengan dingin, "Siapa kalian? Mengapa kalian mengikutiku?" Kedua prajurit itu tidak mengenakan baju besi cian milik keluarga Zhao, melainkan jubah prajurit biasa. Salah satu dari mereka berdarah, menjerit, dan memegangi kepalanya dengan kedua tangannya. Yang lain menggertakkan giginya sambil menekan bahunya dengan satu tangan. Dia menatap Luli tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bersenandung, Luli mendengus. Dia mengangkat kakinya dan menghentakkan kaki dengan keras ke dada pria itu. Kekuatannya begitu besar sehingga mungkin semua tulang rusuknya patah. Darah keluar dari sudut mulutnya sementara wajahnya berubah kesakitan. Luli bertanya lagi, "Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau tidak berbicara, maka matilah." Luli melihat sesuatu di mata orang-orang ini. Mereka datang tanpa niat baik. Karena mereka adalah musuh, Luli tidak perlu menunjukkan belas kasihan. "Bajingan kau!" Prajurit muda di bawah kaki Luli meringis kesakitan. "Beraninya kau menyakiti kami?"
Tuan muda kami sedang dalam perjalanan. Saat itu, dia akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Tuan muda, Luli bingung. Kapan dia menyinggung tuan muda dari keluarga besar? Dia menyingkirkan kakinya dan bertanya dengan sedikit takut, siapa tuan mudamu? Kami tidak memiliki kebencian di masa lalu. Mengapa dia ingin membunuhku? Orang itu merasakan jejak ketakutan di dalam diri Luli dan berkata dengan marah, Tuan muda kami adalah Zhao Rui, tuan muda nomor 1 dari keluarga Zhao. Bebaskan kami sekarang, atau saat tuan muda kami datang ke sini, Anda akan mati dengan mengerikan. Zhao Rui, sekarang semuanya sudah jelas. Mereka adalah pejuang keluarga Zhao. Diba adalah patriark klan eksternal keluarga Zhao. Kemungkinan besar Diba meminta keluarga Zhao untuk membantunya membalas dendam. Keluarga Zhao telah mengirim seseorang untuk membuntuti Luli. Dan tuan muda keluarga Zhao akan segera tiba. Sepertinya keluarga Zhao menyadari bahwa dia telah keluar dari daerah itu dan siap membunuhnya. Bajingan kecil, melihat Luli ragu, lelaki yang terluka itu merangkak dengan susah payah dan berkata dingin kepadanya, menyerahlah sekarang dan ikutlah denganku untuk menemui tuan muda kita. Atau kau pasti akan mati. Swish gelombang. Tanpa tanda apapun, Luli mengayunkan pedang kilin langitnya dan membelah kepala pria itu. Kemudian dia berbalik dan membunuh pria lainnya juga. Kali ini, Luli masih terlihat agak mengerikan setelah membunuh, tetapi dia tidak lagi ingin muntah. Melihat kedua mayat yang dingin itu, dia segera menenangkan diri. Dia sama sekali tidak merasa bersalah karena telah membunuh 2 pengintai keluarga Zhao. Keluarga Zhao memang berniat membunuhnya. Mereka mengirim seseorang untuk menguntitnya, yang membuat keluarga Zhao menjadi musuhnya. Karena mereka adalah musuh, dia seharusnya tidak bersikap baik atau penyayang. Manusia seharusnya membunuh, dan membunuh tanpa belas kasihan. Itulah yang diajarkan Luling kepadanya. Luli selalu menganggap apa yang dikatakan Luling sebagai kebenaran. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, Luli meletakkan pedang kilin langit di punggungnya dan membawa kedua mayat itu di tangannya, berjalan menuju bagian dalam gunung. Ia melemparkan kedua mayat itu ke tumpukan batu. Ada banyak binatang buas di alam liar. Bau darah akan menarik beberapa binatang buas yang akan memakan mayat-mayat itu. Meninggalkan, Luli menyeka darah dari tangan dan tubuhnya di sebuah kolam kecil lalu segera pergi. Dia tidak kembali ke daerah yang akan mendatangkan kematian. Zhao Rui mungkin sudah membawa seseorang bersamanya untuk bergegas ke sini. Luli bisa dicegat sebelum dia sempat sampai di daerah itu. Dia pernah mendengar tentang Zhao Rui. Sebenarnya, hanya sedikit orang yang belum pernah mendengar tentang Zhao Rui di dalam Kabupaten Wuling. Dia adalah jenius nomor 1 di keluarga Zhao. Dia berhasil mencapai alam laut roh pada usia 21 tahun. Dan tidak ada alasan bagi keluarga Zhao untuk tidak mengirim beberapa prajurit ke alam laut roh untuk melindunginya saat dia keluar dari daerah itu. Oleh karena itu, musuh yang akan dihadapi Luli akan mencakup 2 atau lebih dari 2 prajurit dari alam laut roh. Dia memiliki kekuatan dan keterampilan garis darah yang luar biasa, namun alam laut roh disebut alam laut roh karena suatu alasan. Kesenjangan antara alam berarti perbedaan yang sangat besar. Luli tidak begitu keras kepala hingga bersikap sombong dan meremehkan para pahlawan di dunia. Dia tahu dengan jelas bahwa jika dia tertangkap, kemungkinan besar dia akan terbunuh. Ia harus berlari lebih cepat dan lebih jauh. Dengan begitu, ia akan memiliki harapan hidup yang lebih tinggi. Tidak, setelah berjalan beberapa jarak, Luli tiba-tiba menyadari sesuatu. Bagaimana dia bisa lebih cepat dari kuda di jalan? Keluarga Liu memiliki pengawal serigala perak, binatang yang ditunggangi Tuan Muda No. 1 keluarga Zhao mungkin juga binatang Xuan. Jika dia terus seperti ini, Luli akhirnya akan menyusulnya. Ke pegunungan, Luli dengan tegas berlari ke arah utara dengan lurus. Meskipun jalan setapak pegunungan itu sulit dilalui, tetapi akan lebih sulit bagi Zhao Rui dan para prajuritnya yang akan menunggang kuda dan binatang Xuan. Selama Luli dapat mencapai Gunung Awan Dingin melalui perbukitan dan pegunungan, ia akan memiliki peluang besar untuk terbebas dari kejaran karena medan di sana rumit dan ada banyak prajurit dari berbagai keluarga. Luli juga menangkap seekor serigala di dekatnya. Dia merobek sehelai kain dari jubahnya dan memotong jarinya menggunakan pedang kilin langit.
Kemudian, dia menodai kain itu dengan darahnya dan mengikatkannya ke serigala. Para pengintai dari keluarga besar sangat kuat. Luli telah dibuntuti sejak tadi malam, tetapi dia bahkan tidak menyadarinya. Dia harus waspada. Semoga pengalihan yang dia buat akan efektif sampai batas tertentu. Ia membuat serigala itu berlari ke arah lain. Luli sendiri berlari dengan putus asa melewati bukit dan gunung dan dengan cepat menghilang ke dalamnya. Tebakan Luli benar. Setelah lebih dari 2 jam, satu regu kavaleri berlari dari arah barat. Mereka berlari ke medan pertempuran antara Luli dan para pengintai di sepanjang jejak yang ditinggalkan oleh para pengintai keluarga Zhao. Zhao Rui sedang menunggangi seekor singa ungu. Ia mengenakan baju besi berwarna biru kehijauan, memegang tombak panjang besi hitam di tangannya dan membawa pedang perak di punggungnya. Ia tampak agung dan sangat sombong. Di Huo berada tepat di sampingnya. Ada seorang pria parubaya lain dengan bekas luka di wajahnya dan ki serta energi yang melimpah. Pandangannya sedingin ular berbisa. Jelas, dia adalah seorang pejuang dari alam laut roh. Noda darah, salah satu dari belasan orang berteriak dari kejauhan. Mereka semua berhenti, dan 2 prajurit keluarga Zhao turun untuk melihat. Tak lama kemudian, mereka kembali untuk melaporkan, Tuan Muda Rui, orang-orang kita mungkin telah terbunuh. Di mana mayatnya? Cari mereka. Zhao Rui sangat marah. Lebih dari selusin orang segera menyebar untuk mencari mayat-mayat itu. Tak lama kemudian, mereka menemukan mayat kedua pengintai itu. Tuan Muda Rui, mereka dihantam sampai mati. Salah satu dari mereka mengalami patah tulang rusuk, prajurit keluarga Zhao melaporkan setelah melakukan pemeriksaan. Di Huo teringat sesuatu dan berkata sambil membungkuk dengan kedua tangan ditangkupkan, Tuan Muda Rui, mereka pasti dibunuh oleh Luli. Pria ini terlahir dengan kekuatan yang luar biasa, dan dia memiliki kekuatan fisik lebih dari 10,000 pon. Dia tidak mengerti keterampilan Xuan. Yang paling disukainya adalah memotong dan menyerang dengan kekuatan kasar. Luli, Zhao Rui dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh. Keduanya dikirim ke sini untuk mengejar Luli. Selain keluarga Liu, tidak ada keluarga lain yang berani membunuh para pejuang keluarga Zhao di seluruh wilayah Wuling. Dia segera memutuskan bahwa ini adalah ulah Luli. Zhao Rui berteriak dengan suara tertahan, berpencarlah dan cobalah untuk menemukannya. Temukan jejak apapun yang bisa kau temukan. Begitu kau melihatnya, segera kirimkan sinyal kepada kami. Ya, selain pria parubaya yang terluka, sisanya bekerja sama menjadi 2 dan menyebar membentuk kipas untuk mencari. Zhao Rui dan pria yang terluka terus berjalan sambil menunggu informasi. Setelah 2 jam, mereka semua kembali. Salah satu dari mereka membawa serigala yang dikejar Luli. Beberapa dari mereka menemukan bahwa jejak kaki itu menghilang di sepanjang jalan di depan, sementara yang lain menyadari arah sebenarnya tempat Luli melarikan diri. Bagaimanapun, masih ada salju yang menutupi jalan, jadi mereka bisa melihat jejak kaki itu. Kelompok itu menganalisis dan segera menentukan rute pelarian yang diambil Luli. Pria berbekas luka itu membuka mulutnya untuk pertama kalinya. Orang itu pintar. Dia seharusnya melarikan diri ke arah Gunung Awan Dingin untuk mencari keluarga Liu agar tidak terbunuh. Paman Scar benar, fakta bahwa Zhao Rui bisa menjadi jenius nomor 1 di keluarga Zhao dan menikmati status yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tuan muda lainnya di keluarga Zhao tidak hanya disebabkan oleh bakatnya yang luar biasa, tetapi juga kecerdasannya. Dia mengangguk setuju. Kalau begitu, mari kita bagi pasukan dan mengejar. Di Huo, bawa 10 orang bersamamu dan kejar Luli sambil melacak jejak kakinya. Paman Scar dan aku akan menunggunya di kaki Gunung Awan Dingin. Luli melarikan diri melalui pegunungan. Hampir tidak ada jalan di sana. Zhao Rui dimanja. Jadi bagaimana mungkin dia berhenti berkuda dan menyeberangi gunung dan sungai? Pria berbekas luka itu adalah pengawalnya, jadi dia tidak bisa meninggalkan Zhao Rui. Masalah ini diutarakan oleh Di Huo. Oleh karena itu, Di Huo tentu saja terikat tugas. Ia berjanji tidak akan menyia-nyiakan usahanya. Meninggalkan kudanya, Di Huo membawa 10 orang bersamanya dan memburu Luli ke arah tempat ia melarikan diri. Paman Scar, ayo kita pergi. Kita tunggu saja di depan mereka. Zhao Rui mengangguk kepada pria berbekas luka itu dan berlari bersamanya dan prajurit lainnya. Ayo, bergerak.
teman-teman, lari. Setelah kita membunuh Luli, mari kita pergi ke rumah bordil terbaik di daerah ini dan bersenang-senang selama 3 hari. Aku yang bayar. Di Huo terus menekan para prajurit untuk bergerak lebih cepat di pegunungan. Peristiwa yang terjadi di Gunung Awan Dingin itu memang dipimpin oleh Diba. Namun, ia tidak berhasil membunuh Luli, tetapi malah membuat keluarga Zhao dikutuk oleh beberapa keluarga besar. Oleh karena itu, Diba dimarahi oleh kepala keluarga Zhao. Akibatnya, Diba marah dan kesal karenanya. Dia menyebutkan hal ini secara khusus kepada Di Huo setelah dia kembali terakhir kali. Jika Di Huo berhasil membunuh Luli, dia tidak hanya akan membalas dendam kepada orang-orang yang meninggal di sukunya, dia juga bisa membuat keluarga Zhao menghargai dia dan ayahnya. Oleh karena itu, Di Huo berusaha keras. Ke-10 prajurit lainnya menjadi bersemangat setelah mendengar kata-kata Di Huo. Pada hari-hari biasa, bagaimana mereka bisa pergi ke rumah bordil yang bagus? Di Huo akan menerobos alam laut roh. Selain itu, Diba adalah patriark klan eksternal. Di masa depan, keduanya pasti akan memiliki hari-hari yang menjanjikan di keluarga Zhao. Karena itu, yang lainnya ingin membantu dengan semua upaya mereka. Seketika, tim mulai berlari seperti orang gila mengikuti jejak kaki Luli. Semua prajurit yang dibawa Zhao Rui semuanya berada di puncak alam Xuanwu. Mereka secepat angin, jadi melintasi gunung dan bukit adalah hal yang mudah bagi mereka. Ada seseorang di sana. Setelah berlari sekitar 2 jam, salah satu prajurit tiba-tiba menunjuk ke sebuah gunung besar di kejauhan. Mereka semua melihat ke arah itu dan melihat sebuah titik hitam kecil memanjat gunung besar itu. Seharusnya tidak ada orang lain di alam liar itu. Itu pasti Luli. Di Huo menjadi gelisah. Meskipun gunung itu sangat jauh, dan jalan setapak gunung itu sulit untuk dilalui. Mereka masih akan membutuhkan waktu setidaknya lebih dari 1 jam untuk sampai di sana. Namun sekarang setelah mereka melihat Luli dan bahwa mereka memiliki begitu banyak orang di pihak mereka, bagaimana mereka bisa membiarkan Luli melarikan diri dari mereka? Pergi, kejar dia. Di Huo seperti baru saja mengonsumsi steroid, berlari sambil berteriak. Ke-10 prajurit lainnya juga sama-sama bersemangat. Mereka semua berlarian seolah-olah mereka adalah kawanan serigala yang telah menemukan mangsanya. Semangat dan niat membunuh memenuhi mata mereka. Mereka sangat cepat. Luli merasa ada yang tidak beres. Ia menoleh ke belakang dan menemukan 11 titik hitam melompat dan berlari di pegunungan. Luli langsung terlihat mengerikan. Jelas, orang-orang ini menggunakan semua energi Xuan mereka karena mereka bisa melompat sangat tinggi. Mereka tidak khawatir tentang konsumsi energi Xuan mereka. Luli, di sisi lain, tidak menggunakan sedikit pun energi Xuannya. Dia hanya bergantung pada kekuatan fisiknya untuk memanjat dan melompat, yang membuatnya lebih lambat. Dia pasti akan terjebak seperti ini. Tongkang, Luli takut Zhao Rui akan mengejarnya. Dia tidak berani menahan kekuatannya lagi. Luli mengerahkan energi Xuannya dan memindahkannya ke kakinya. Sambil menendang ke belakang, dia melompat lebih dari 30 kaki dan meraih batu besar seperti monyet yang lincah. Dia berayun ke atas dan naik ke batu besar itu. 1 lompatan lagi, dia melompat lagi lebih dari 30 kaki. Hanya dalam waktu setengah jam, Luli berhasil mencapai puncak gunung. Ia menoleh ke belakang dan melihat 11 titik hitam bergerak cepat ke arahnya. Luli tidak berani berhenti, tetapi terus maju. Ada tebing di depannya, bukit-bukit runcing ada di mana-mana di sana. Sama sekali tidak ada jalan. Biasanya, orang yang ingin turun harus menggunakan tali. Kalau tidak, mereka akan jatuh dan mati. Tongkang, Luli berani karena keterampilan yang dimilikinya. Ia berlari ke arah tebing dan melompat turun ke batu besar yang ditujunya. Setelah berguling di batu besar untuk menyerap sebagian guncangan, ia melompat ke batu besar lainnya. Dengan cara ini, Luli berhasil turun gunung seperti monyet yang lincah. Di depannya ada hutan lebat tak terbatas. Luli merasa senang di dalam hatinya. Akan lebih sulit untuk melacaknya di hutan karena tidak ada yang bisa dilihat dari atas sana. Selain itu, tidak ada sisa salju di hutan. Tidak akan ada jejak kaki yang terlihat. Ia berlari ke dalam hutan lebat bagai badai angin. Binatang-binatang di dalam hutan itu terkejut. Banyak yang berlari ke arahnya sambil mengaum. Enyah,
Luli sangat marah sambil berteriak. Dia tidak punya waktu untuk melawan binatang-binatang rendahan ini. Sayang sekali binatang-binatang ini tidak cerdas dan tidak takut pada Luli. Luli menebas seekor harimau besar dengan pedang kilin langitnya, menghancurkan kepala harimau itu menjadi genangan lendir. Raungan, raungan, binatang buas lain di kejauhan tampak waspada. Binatang buas lain di dekatnya tidak menunjukkan niat untuk melarikan diri. Luli semakin kesal. Dia harus mengayunkan pedang kilin langitnya berulang-ulang untuk membunuh dan melukai binatang buas ini satu persatu. Berdecit, berdecit gelombang. Pada saat itu, terdengar suara aneh dari karung goni di punggungnya. Si putih kecil, yang terkejut, terbangun. Ia menjerit dan melompat ke bahu Luli. Ki dan energi ganas yang tidak dapat dijelaskan terpancar keluar. Kemudian, hal yang paling aneh terjadi. Begitu ki dan energi menyebar dari Little White, semua binatang di dekatnya berlutut ketakutan. Mereka begitu takut hingga kaki mereka tidak dapat menopangnya lagi dan mereka gemetar tanpa henti. Hah, gelombang! Luli dipenuhi dengan kegembiraan. Dia langsung berkata pada si putih kecil, "Si putih kecil, suruh mereka pergi dan lari ke segala arah." Berdecit gelombang. Little White tampaknya telah memahami kata-kata Luli dan menjerit lagi. Para binatang buas segera berlari ke segala arah seolah-olah mereka semua tiba-tiba diampuni. "Kau sungguh baik, si putih kecil." Luli mengacungkan jempolnya. Si putih kecil tersenyum lebar hingga matanya melengkung membentuk bulan sabit. Ia mengibaskan ekornya yang pendek. Luli tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu. Ia berteriak dengan suara yang dalam, "Si putih kecil, kembali ke karung goni. Aku harus lari sekarang. Seseorang mencoba membunuhku." Little White tidak kembali ke tasnya. Mungkin karena ia terlalu banyak tidur akhir-akhir ini, atau karena ia sudah cukup mendapat nutrisi dari memakan semua artefak Suan itu. Little White terbang maju seperti bayangan putih dan sampai ke pohon yang jaraknya lebih dari 30 kaki dalam sekejap mata. Ia berdiri di dahan pohon, mengibaskan ekornya ke arah Luli. Sangat cepat, Luli terkejut. Kelihatannya, si putih kecil sedikit lebih cepat. Ia telah memakan semua artefak Suan itu, tetapi bentuk fisiknya tidak berubah. Sebaliknya, ia menjadi lebih cepat. Luli berlari ke arahnya dengan cepat. Ketika Luli berhasil menyusulnya, si putih kecil sekali lagi melompat maju. Kecepatannya sungguh mengejutkan. Ia menunggu Luli di pohon kecil yang berjarak puluhan kaki. "Berbeloklah, jangan terus maju." Luli berbalik setelah berlari beberapa saat. Si putih kecil mengejarnya dengan mudah. Tidak peduli seberapa cepat Luli melaju, ia dapat mengimbanginya. Selain itu, ia akan berputar-putar di sekitar Luli sesekali seolah-olah sedang bermain dengannya. Luli tidak punya waktu untuk bermain dengan Little White. Dia berkonsentrasi untuk bergegas melanjutkan perjalanannya. Dia cukup sering bertemu dengan binatang buas di sepanjang jalan dan bahkan bertemu dengan dua binatang Suan tingkat pertama. Namun, tidak ada masalah dengan kehadiran Little White. Kedua binatang Suan tingkat pertama itu ketakutan dan berlutut ketika mereka melihat Little White. Mereka lari ketakutan setelah Little White berteriak, "Si putih kecil pangkat berapa?" Luli terkejut sekali lagi. Ia merasa bahwa Little White bagaikan raja binatang buas di pegunungan. Ki dan energinya tidak menakutkan. Sejujurnya, tetapi banyak binatang Suan dan binatang biasa yang begitu ketakutan saat bertemu dengannya. Jika aku bisa membawa Little White saat aku membantai binatang Suan, betapa lebih mudahnya nanti. Diam-diam, Luli merasa senang. Kemudian dia berpikir bahwa karena dia akan pergi ke Gunung Batu Merah dan semua binatang Suan di sana adalah tingkat pertama. Si putih kecil kemungkinan besar dapat dengan mudah menekan mereka juga. Bukankah itu berarti dia dapat mencuri telur elang fosfor merah seperti mengeluarkannya dari sakunya? Saat memikirkan hal ini, Luli sangat gembira hingga dia hampir melakukan jungkir balik di area terbuka. Memang sulit bagi orang untuk mengejarnya sekarang karena binatang buas berlarian liar di hutan. Luli berlari selama 4 jam tanpa melihat ada yang mengejarnya. Little White lelah karena semua kekacauan yang terjadi. Ia kembali ke dalam karung goni. Di dalam karung goni itu terdapat beberapa artefak Suan yang telah disiapkan Luli untuknya. Little White tidur nyenyak setelah memakannya. 2 jam kemudian, Luli berhasil keluar dari hutan lebat itu. Di depannya,
terbentang padang rumput yang membentang hingga ke cakrawala, pemandangan yang luas. Luli diam-diam merasa itu merepotkan. Tidak ada tempat untuk bersembunyi di padang rumput seperti ini. Masih ada salju, jadi Luli akan mudah dilacak. Namun, agar Luli dapat mencapai gunung awan dingin, ia harus mengambil jalan di utara. Padang rumput itu tak berujung, ia dapat mengambil arah mana saja dan tetap dapat dilacak dengan mengikuti jejaknya. Bergerak, setelah memakan beberapa daging kering dan air bersih, Luli berlari dengan putus asa dalam garis lurus. Jelas, ada beberapa prajurit yang kuat di antara 11 orang itu, kalau tidak, mereka tidak akan bisa melacaknya dengan mudah. Karena dia tidak bisa keluar dari sana, dia harus mencapai gunung awan dingin secepat yang dia bisa. Jadi sepertinya Di Huo dan prajurit lainnya mengambil beberapa jalan memutar di hutan dan sibuk menyingkirkan binatang suan. Mereka telah menghabiskan terlalu banyak waktu. Luli bergegas sepanjang sore tanpa melihat pasukan pengejar bahkan hingga matahari terbenam. Dia masih berlari di padang rumput. Hari semakin gelap. Luli merasa sedikit cemas karena dia tidak menemukan satu tempat pun untuk bermalam di sepanjang jalan. Bermalam di padang rumput yang beku dan tertutup salju akan membekukannya menjadi patung es bahkan jika dia tidak digigit sampai mati oleh binatang suan. Setelah Luli berlari selama 1 jam lagi, hari sudah gelap. Akhirnya, Luli menemukan tempat untuk bermalam. Sebuah bukit kecil muncul di depannya. Bukit-bukit dan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pasti ada gua-gua di bukit-bukit itu, atau setidaknya akan mudah baginya untuk menggali lubang. Namun, sebelum Luli bisa masuk ke perbukitan, ia mendeteksi ki dan energi binatang suan. Jumlah mereka cukup banyak. Malam itu tidak cerah. Luli sepertinya merasakan tanah di bukit di depannya bergerak. Ketika ia melihat dengan jelas apa itu, ia tersentak ketakutan. Di depannya, sejumlah besar ular hitam menyerbu ke arahnya. Setiap ular berukuran sebesar pergelangan tangan seseorang. Tatapan dingin terpantul dari gadingnya. Jelas, ada racun di sana. Yang terpenting adalah jumlah ular berbisa itu. Hanya dengan pandangan sekilas, Luli bisa melihat sedikitnya ratusan ular. Jika Luli tidak pergi ke pegunungan, dia tidak akan punya tempat untuk bermalam. Jika dia ingin masuk, dia harus membunuh semua ular berbisa. Dia harus membunuh semua ular berbisa, tetapi dia mungkin masih terluka oleh ular berbisa itu. Benar, bagaimana mungkin aku bisa melupakan Little White? Luli menepuk kepalanya. Ular berbisa itu adalah binatang suan tingkat pertama. Si putih kecil dapat dengan mudah menindas mereka. Dengan segera, ia menggoyangkan tas di punggungnya dan berteriak, "Si putih kecil, bangun." Tugas memanggil. Swish gelombang. Sebuah bayangan putih melesat keluar dari tas. Dan bayangan itu, si putih kecil, melompat ke bahu Luli. Setelah melihat sekilas, si putih kecil mulai berteriak. Ratusan ular berbisa di depan mereka meringkuk karena takut dan tidak berani bergerak maju sedikit pun. Luli mengacungkan jempolnya lagi. Tepat saat dia hendak meminta Little White untuk membubarkan ular-ular itu. Dia memikirkan sesuatu. Karena Little White dapat menekan dan membubarkan binatang suan tingkat rendah, maka bisakah dia mengendalikan binatang suan tingkat rendah ini? Luli menoleh ke arah si putih kecil dan berkata, "Si putih kecil, bisakah kau mengendalikan ular-ular hitam ini dan meminta mereka untuk berjaga di sekitar sini? Para prajurit keluarga Zhao mungkin akan mengejarnya sepanjang malam. Jika dia diserang saat tidur, dia akan mati tanpa menyadarinya. Namun, jika ada sekelompok ular berbisa yang berjaga di sini, dia bisa tidur nyenyak." Mata hitam seperti permata milik Little White berputar dan mengangguk seperti manusia. Little White berteriak, dan ular-ular hitam itu, secara mengejutkan, mundur ke samping dan memberi jalan bagi Luli tetapi tidak pergi. Berdecit gelombang. Little White mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, seperti anak kecil yang menunggu untuk dipuji. Luli sangat gembira karena Little White benar-benar dapat mengendalikan binatang suan tingkat pertama. Kecerdasan binatang suan kecil itu luar biasa. Dia mendekati ular-ular itu selangkah demi selangkah, tetapi ular-ular itu tidak berani bergerak sedikit pun. Setelah Luli datang, mereka secara otomatis memblokir jalan lagi. Ular-ular itu tetap di sana tanpa meninggalkan sedikit pun. Luli melangkah maju perlahan. Setelah beberapa saat,
dia menjadi semakin gembira setelah memastikan bahwa ular hitam itu benar-benar tidak pergi. Dia menggendong Little White dari bahunya, menepuk kepalanya dengan senang dan mendesah penuh emosi. Little White, kamu sangat baik. Jika aku punya kesempatan di masa depan, aku akan mencarikanmu makanan yang paling lezat. Berdecit gelombang. Mendengar makanan, mata Little White berbinar dan mencium telapak tangan Luli dengan lidah merah mudanya. Ia menatap Luli dengan penuh kekaguman. Ia sama sekali tidak terlihat seperti binatang suan yang kuat, melainkan seekor anjing jinak yang menunggu santapannya. Mendesis gelombang. Ular-ular hitam lainnya muncul di depan mereka. Bukit itu tampaknya menjadi sarang ular-ular hitam ini karena mereka ada di mana-mana. Untungnya, Luli memiliki Little White. Kalau tidak, jika Luli memaksa masuk sendiri, itu pasti akan menjadi pertarungan yang sulit, dan Luli mungkin akan terbunuh oleh racun. Ketika Luli berjalan 1 mil lagi, dia telah bertemu dengan lebih dari ribuan ular berbisa. Luli tidak memiliki keberanian untuk melanjutkan perjalanannya. Bagaimana jika ada raja ular di kedalaman bukit yang tidak dapat ditaklukkan oleh si putih kecil? Setelah berkeliling sebentar, Luli menemukan beberapa gua. Namun semuanya penuh dengan ular dan tercium bau busuk yang menyengat di dalamnya. Luli tidak punya pilihan lain selain menggali lubang kecil untuk dirinya sendiri menggunakan pedang kilin langitnya. Dia meminta Little White untuk mengendalikan ular-ular hitam itu sehingga mereka akan berdiri dan melindunginya dalam radius 1000 kaki persegi. Luli mengamati sebentar dan tertidur lelap di selimutnya setelah memastikan keselamatannya. Setelah entah berapa lama, Luli terbangun oleh suara-suara. Dia sepertinya mendengar raungan marah para prajurit. Tak lama kemudian, Luli benar-benar terbangun. Ia mendengarkan dengan saksama selama beberapa saat dan berasumsi bahwa orang-orang yang mengejarnya telah berhasil menyusulnya. Mereka mungkin sedang bertarung dengan kawanan ular. Waktu yang tepat, Luli siap bertarung dan membunuh. Dia tidak berniat melarikan diri, tetapi malah membunuh. Ada ribuan ular berbisa di sekitar sini. Si putih kecil dapat mengendalikan semuanya. Oleh karena itu, meskipun ada prajurit di alam laut roh di antara 11 orang itu, Luli tidak takut. Si putih kecil, musuh-musuhku telah mengejarku. Pergi dan bantu aku, kendalikan ular-ular berbisa itu untuk menyerang mereka. Luli berbicara dengan si putih kecil yang matanya masih mengantuk. Si putih kecil akhirnya terbangun. Melihat Luli serius, si putih kecil mengangguk. Luli kini merasa lega. Ia mengambil barang-barangnya dan menyelinap ke depan. Saat itu hari sudah menjelang fajar, saat tergelap dalam sehari. Seluruh ruangan gelap gulita, begitu gelapnya hingga menakutkan. Luli melepaskan energi suannya dan meminta Little White untuk mengendalikan ular-ular hitam itu agar mengikuti mereka di bawah cahaya redup. Luli berputar di sekitar sana dan Little White telah mengendalikan ratusan ular berbisa untuk mengikuti mereka. Pergi. Luli kini jauh lebih percaya diri dengan ratusan ular yang mengikutinya. Ia menyelinap menuju medan perang. Ia hanya beberapa mil di kedalaman bukit, jadi ia sampai di luar hanya dalam waktu 1 jam. Di kejauhan, ia melihat sekelompok orang bertarung melawan ular berbisa hitam. Dentuman, dentum. Artefak suan di tangan orang-orang itu bersinar. Mereka menghunus pedang. Banyak ular muncul dari tanah di hutan belantara dan mengelilingi orang-orang ini. Pergi. Luli perlahan berjalan mendekat. Setelah sekitar 800 kaki, ia sampai di sebuah celah dan mengamati. Dengan cahaya dari energi suannya, Luli akhirnya melihat dengan jelas siapa mereka. Di Huo, api amarah hampir keluar dari mata Luli. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa Di Huo ada di antara orang-orang yang memburunya. Ketika musuh bertemu, mereka akan menjadi sangat marah, apalagi Di Huo datang ke sini khusus untuk membunuhnya. Ke-11 orang itu, semuanya adalah prajurit di tahap akhir dan puncak alam Suan Wu. Mereka semua dari keluarga Zhao. Bagus, sangat bagus. Luli menenangkan pikirannya, namun, dia tidak melakukan tindakan gegabah. Setelah mengamati beberapa saat, Luli yakin bahwa tidak ada prajurit kuat yang mengintai di sekitarnya. Dia berkata kepada Little White dengan suara rendah, suruh ular-ular itu mengepung orang-orang ini. Kepung mereka beberapa kali. Kita tidak boleh membiarkan satu pun dari mereka pergi.
Tatapan ganas melintas di mata Little White. Ia berteriak dengan cara yang menggairahkan. Ular-ular berbisa itu langsung melewati Luli dan Little White dan menyerbu maju seperti dua anak panah raksasa. Bergerak, Luli bahkan tidak melihat ke medan perang dan bergerak diam-diam bersama si putih kecil. Mereka memanggil semua ular berbisa di sekitar dan meminta si putih kecil untuk mengendalikan mereka agar bergegas ke medan perang dan mengepung mereka dalam beberapa putaran. Luli tidak dapat menenangkan pikirannya sepenuhnya dan mengambil jalan memutar ke kaki gunung. Ketika Di Huo dan prajurit lainnya berhasil keluar dari pengepungan, dia siap melakukannya sendiri. Di Huo pernah membawa Di Tian dan hampir memperkosa Luling, dan mereka juga menyebabkan kakinya patah. Dia tinggal di pegunungan selama berhari-hari dan harus merangkak kembali sendirian dengan kaki yang patah. Terakhir kali, Di Huo melarikan diri dari suku. Kali ini, bagaimana dia bisa mengejar Luli sendirian? Semua masalah lama dan baru ini, Luli telah memutuskan untuk tidak pernah membiarkan Di Huo lolos kali ini. Mungkinkah ada waktu yang lebih baik? Luli meminta Little White mengendalikan hampir 1000 ular dan membimbing mereka untuk mengepung para prajurit. Kali ini, Luli bertekad untuk menang. Sial, bagaimana bisa ada begitu banyak ular hitam hangus? Apa yang harus kita lakukan? Di Huo, bagaimana kalau kita mundur sekarang? Atau kita semua harus mati di sini? Ya, kita harus keluar dari pengepungan itu terlebih dahulu. Kalau tidak, kita semua harus digigit ular berbisa sampai mati. Para prajurit keluarga Zhao gelisah. Mereka bertarung melawan binatang buas di hutan untuk waktu yang lama. Mereka baru sampai di sana saat senja mengikuti jejak kaki Luli. Mereka tidak punya tempat untuk bermalam. Di Huo takut Luli akan lolos, jadi dia menghasut para prajurit itu untuk terus mengejar. Tanpa dia sadari akan ada begitu banyak ular berbisa setelah mereka sampai di bukit ini. Ular hitam hangus, binatang suan tingkat pertama, sebenarnya tidak tangguh dalam hal kemampuan bertarung. Namun, bisa mereka bagaikan api. Begitu seseorang bersentuhan dengan bisa ini, orang tersebut akan merasa seperti terbakar, dan sebagian besar kulit orang tersebut akan terkorosi. Itulah sebabnya mereka diberi nama ular hitam hangus. Orang-orang ini mengenakan baju besi cian milik keluarga Zhao. Selama mereka berhati-hati, mereka tidak akan terkena racunnya. Selain itu, artefak suan mereka dapat membunuh ular hitam hangus dengan mudah. Masalahnya adalah semakin banyak ular hitam hangus. Mereka telah bepergian selama sehari semalam. Mereka kelelahan. Mereka bisa mati di sini jika mereka tidak berhati-hati. Mundur. 2 dari 11 orang terluka. Di Huo tidak berani maju sekarang. Dengan wajah cemberut, Di Huo tahu bahwa ia harus memimpin para prajurit ini untuk mundur. Tidak mudah bagi mereka untuk menerobos pengepungan. Ular hitam hangus mengepung mereka dari dekat, jadi sangat sulit bagi mereka. Untungnya, mereka tidak terlalu dalam di pegunungan. Jika semuanya berjalan lancar, mereka bisa keluar dalam waktu paling lama 1 jam. Memang, Di Huo dan para prajurit keluarga Zhao adalah petarung yang cukup hebat. 8 orang membentuk lingkaran, dan masing-masing akan menyerang ke arah tertentu. Di Huo dan 2 prajurit lainnya tetap berada di tengah untuk memberikan dukungan. Memang sulit untuk melepaskan diri, tetapi ular hitam hangus tidak dapat mendekat atau melukai para prajurit. Tidak bagus. Luli bersembunyi di bawah batu besar. Ia melihat Di Huo dan kawanannya perlahan mundur ke kaki gunung. Ia tahu bahwa saat ini, ular hitam hangus tidak dapat lagi menahan para prajurit. Ia harus menangani masalah ini sendiri sekarang. Membunuh. Luli diam-diam mengeluarkan busur silang mekanis hitam kecil. Musuh berada di luar dan dia bersembunyi. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk melancarkan serangan kejutan. Selama dia bisa membunuh beberapa dari mereka menggunakan busur silang pencari kematiannya, formasi mereka akan hancur, dan sisanya akan lebih mudah dihadapi. Busur pencari kematian dibuat oleh Luling menurut buku-buku kuno. Jangkauan tembaknya tidak jauh. Busur ini adalah yang paling mematikan dalam radius 6,5 kaki. Jangkauan terjauhnya hanya lebih dari 20 kaki. Luli harus melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Ia meminta Little White untuk membersihkan jalan dengan mengendalikan ular hitam hangus. Ia sendiri melengkungkan punggungnya dan bergerak mendekat tanpa suara seperti seekor binatang.
Luli bersembunyi di sebuah celah dan menatap dingin ke arah Dihuo dan prajurit lainnya saat mereka mencoba menerobos pengepungan dan bergerak mendekatinya. 65 kaki, 32 kaki, 23 kaki. Swash gelombang, suara pelan menembus langit. Anak panah hitam ditembakkan. Karena ular hitam menyerang dari segala penjuru, dan Dihuo serta para prajurit mengayunkan senjata mereka, suara anak panah itu hampir tidak terdengar. Malam itu gelap gulita. Seorang prajurit keluarga Zhao yang berhadapan dengan Luli bahkan tidak menyadari panah hitam yang mengarah ke arahnya. Baru ketika panah itu hanya berjarak sekitar 2 kaki darinya, dia menyadarinya. Dia segera menggunakan senjatanya untuk bertahan, tetapi dia masih terlambat. Panah itu langsung melesat ke lehernya. Ah, gelombang! Ada racun mutiara daun bawah di anak panah itu. Racun itu sangat beracun. Prajurit keluarga Zhao menutupi lehernya dengan tangannya dan jatuh ke tanah sebelum dia sempat berteriak. Hah, kakak ke-8, apa yang terjadi padamu? Kematian prajurit keluarga Zhao membuat mereka semua ketakutan. Formasi mereka pun terganggu. Salah satu prajurit muda bahkan berlutut di tanah dan berteriak sambil memegangi tubuhnya di tanah tanpa mempedulikan ular hitam gosong di sekeliling mereka. Desis, mendesis gelombang. Kematian prajurit itu tidak menjadi perhatian ular hitam gosong. Beberapa ular bergerak mendekat dan memuntahkan racun hitam berulang kali. 3 prajurit keluarga Zhao berteriak kesakitan. Wajah seorang prajurit bersentuhan dengan racun itu. Seketika, wajahnya seperti terbakar, dan dia berguling-guling di tanah kesakitan. Formasi itu kini telah hancur total. Semuanya kacau balau di tangan mereka sendiri. Ular hitam hangus berada di semua sisi. Orang bisa membayangkan bencana macam apa yang akan terjadi jika formasi itu hancur. Jangan panik gelombang, Dihuo berteriak. Dia menghunus pedangnya dan menghindar dari sisi ke sisi dan mencoba mengalahkan ular hitam hangus satu persatu. Prajurit lainnya mulai menyatukan diri dan memulai serangan putus asa mereka terhadap ular hitam hangus. Mereka tahu betul bahwa jika mereka terus berada dalam keadaan yang tidak teratur ini, mereka semua akan mati di sini. Swash gelombang, suara lain terdengar. Sebuah anak panah melesat dan mengenai leher prajurit lainnya. Suara tubuh yang menghantam tanah mengejutkan semua orang. Orang yang meninggal itu belum sempat menutupi lehernya. Dihuo kemudian sempat melirik dan melihat anak panah hitam di lehernya. Kilatan amarah muncul di matanya. Dihuo berteriak, seseorang menyerang kita secara diam-diam. Itu Luli. Itu adalah busur silang Luling. Kematian Dihan karena panah ini meninggalkan kesan yang mendalam pada Dihuo. Sambil mengalahkan ular hitam hangus dengan pedangnya, Dihuo melihat sekeliling dan berteriak, Luli, jika kamu seorang pria, keluarlah dan mari kita bertarung secara terbuka. Pria macam apa yang kamu sembunyi-sembunyi seperti ini? Luli, keluar dari sini. Luli, apakah kamu tidak ingin membalas dendam untuk adikmu? Keluarlah dan bertarunglah denganku. Dihuo terus berteriak, tetapi Luli tidak menghiraukannya. Dia memasang anak panah terakhir dan dengan dingin mulai mencari target berikutnya. Luling pernah mengatakan kepadanya bahwa dalam pertempuran, keberanian dan kekuatan saja tidak cukup. Kecerdasan juga dibutuhkan. Dihuo jelas-jelas berusaha membuatnya marah agar keluar, sehingga Dihuo dapat membunuh Luli. Bagaimana Luli bisa tertipu? 2 orang tewas dari 11 orang itu, dan salah satu prajurit terluka wajahnya karena racun dan tidak bisa bertarung lagi. 2 lainnya terluka kaki dan tangan karena racun, jadi mereka juga menjadi lemah. Oleh karena itu, hanya ada 6 orang yang memiliki kemampuan penuh untuk bertarung sekarang. Tentu saja, ke-6 orang ini telah berada di jalan selama sehari semalam. Mereka sangat lelah sehingga kapasitas mereka pasti terpengaruh. Luli tidak berani mengambil risiko. Dia tidak akan bertindak gegabah atau mempertaruhkan nyawanya. Jika dia mati, Luling pasti tidak akan hidup sendiri. Dia menyelinap di lembah seperti ular berbisa dan diam-diam menunggu kesempatannya. Di sisi lain, Dihuo menjadi sedikit gelisah karena dia telah berteriak-teriak selama beberapa saat dan Luli belum menunjukkan dirinya. Melihat prajurit itu berguling-guling di tanah dan 2 prajurit keluarga Zhao menahan rasa sakit mereka dengan susah payah, Dihuo jelas tahu bahwa jika ini terus berlanjut, mereka semua akan mati di tangan Luli. Dia tidak dapat memahami mengapa ular hitam hangus tidak menyerang Luli.
Namun, dia juga tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia memikirkannya dan berkata, "Mari kita keluar dari pengepungan, atau kita semua akan mati di sini." Bawa saudara ketiga Song dan mundur. Seorang prajurit buru-buru menolong prajurit yang mukanya terkena racun dan berusaha keluar dengan susah payah di bawah perlindungan Di Huo dan prajurit lainnya. Swash gelombang. Luli melepaskan anak panah terakhirnya yang mengenai prajurit yang menolong kakak ketiga Song. Pria itu pun tewas seketika dan jatuh. Kakak ketiga Song sudah kesakitan, jadi dia jatuh bersama prajurit yang sudah tewas itu dan menabrak dua prajurit di belakangnya. Desis, mendesis gelombang. Formasi itu kembali terganggu. Ular-ular berbisa menyerbu ke arah para prajurit. Di tengah kekacauan itu, dua orang lainnya terkena racun ular hitam hangus dan berteriak kesakitan. Kali ini, Di Huo melihat arah datangnya anak panah itu. Dia tidak peduli lagi dengan para prajurit keluarga Zhao dan menunjuk ke arah itu dengan marah. "Luli ada di sana. Pergi bersamaku dan bunuh bajingan itu." Mendengar hal ini, kedua prajurit keluarga Zhao itu sangat ingin membunuh. Mereka membawa pedang dan bergegas bersama Di Huo tanpa mempedulikan keselamatan orang lain. Mereka hanya punya satu ide di kepala mereka, yaitu mencincang Luli menjadi beberapa bagian. Waktu yang tepat, Luli mencibir diam-diam. Ia meletakkan bungkusan itu di punggungnya dan berlari keluar dari lorong sambil memegang pedang kilin langitnya. Ia mengayunkan pedangnya tinggi-tinggi dan membidik kepala Di Huo yang berada di garis depan. Luli kemudian berteriak dingin, "Di Huo, ada jalan keluar yang mudah, tetapi kau telah meninggalkannya dan memilih jalan yang sulit. Pergilah ke neraka." Desis, mendesis gelombang. Luli sangat marah. Tentu saja, dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Cahaya energi Suan bersinar di sekitar Luli yang momentumnya langsung meningkat. Dia sudah memiliki lebih dari 30.000 pon kekuatan fisik, dan dengan peningkatan dari energi Suan, dia sekarang memiliki lebih dari 40.000 pon kekuatan. Seberapa keras suara itu ketika pedang itu menembus udara. Suaranya begitu keras hingga gendang telinga Di Huo terasa sakit. Ia begitu takut dan ngeri. Ia bahkan tidak perlu berusaha bertahan untuk mengetahui seberapa kuat tebasan itu. Ia sudah tahu hanya dengan melihat pedang hitam raksasa itu datang ke arahnya. Mungkin karena Luli begitu berani selama pertarungan di suku tersebut, Di Huo agak takut secara naluriah saat ini. Dia menghindari tebasan itu tanpa berpikir karena dia tidak punya nyali untuk menghadapi Luli secara langsung. Ada seorang prajurit di belakang Di Huo. Sekarang Di Huo berhasil menghindari tebasan itu, pedang kilin langit secara alamiah menyerangnya. Namun, prajurit itu tidak tahu seberapa hebat Luli. Jadi dia menggunakan pedangnya dan berusaha menangkisnya, bahkan bersiap untuk memotong perut Luli juga. Namun, dia sangat naif. Prajurit itu hanya merasakan aliran kekuatan yang sangat besar dan pedangnya terlepas dari tangannya. Pedang kilin langit langsung memotongnya menjadi dua bagian dan bahkan merobek baju zirah yang dikenakannya. Hah, prajurit lain dari keluarga Zhao di belakang Di Huo ketakutan setengah mati. Jadi, di alam manakah Luli berada di bumi? Alam Xuanwu atau alam laut roh? Bagaimana mungkin dia bisa memotong seseorang menjadi dua bagian dengan satu gerakan? Prajurit itu tercengang, tetapi tidak demikian halnya dengan Luli. Luli mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan mengayunkannya ke leher prajurit itu. Prajurit itu akhirnya sadar dan mencoba menangkisnya dengan pedangnya secara naluri. Tak perlu dikatakan lagi, pedangnya pun patah, lalu ia dipenggal. Sejumlah besar darah mengalir keluar. Apa-apa-apa, mata Di Huo terbuka lebar saat dia menatap Luli yang sedang marah dan tampak seperti dewa pembunuh. Apakah dia Luli, pecundang yang diincar oleh Di Huo dan orang-orang lain di suku itu, di masa lalu? Dia membunuh para prajurit di puncak alam Xuanwu seperti sedang memotong sayuran, dan jelas, ada tanda-tanda energi Xuan pada Luli. Di Huo. Luli berbalik ke arah Di Huo sambil memegang pedang kilin langit yang berlumuran darah. Luli tersenyum, tetapi bagi Di Huo, dia bahkan lebih mengerikan daripada iblis. Luli tersenyum dingin dan berkata, "Bagaimana menurutmu tentang Feng Shui di sini? Apakah kamu puas menggunakannya sebagai tempat pemakamanmu?" Sejak lahir, Di Huo terlahir sebagai anak emas di suku Dilong. Ia menikmati kedudukan tinggi dan kekayaan yang melimpah karena banyak orang di suku tersebut memperlakukannya dengan rasa hormat yang hanya pantas diterima oleh para tuan.
Dihuo sendiri sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Oleh karena itu, ia datang ke keluarga Zhao untuk menjadi lebih kuat yang pada akhirnya akan memberinya status yang lebih tinggi dan kekayaan yang lebih banyak. Selain itu, rasa takut akan kematian sudah menjadi sifatnya. Dia tidak rela menyerahkan hidupnya yang manja, atau keindahan di daerah Wuling, atau masa depannya yang menjanjikan. Ketika Luli hendak membunuhnya di suku Dilong, Dihuo melarikan diri. Pada saat ini, dia semakin ketakutan. Luli telah terbukti mampu membunuh prajurit di puncak alam Xuanwu seperti memotong sayuran. Meskipun Dihuo sedikit lebih kuat dari dua prajurit yang terbunuh, dia tahu jauh di dalam hatinya bahwa dia jauh dari lawan yang layak bagi Luli. Oleh karena itu, setelah berdiri kaku di sana selama sedetik, sebuah pikiran muncul di benak Dihuo. Melarikan diri, semakin jauh semakin baik. Ia ingin melarikan diri dan kembali ke ayahnya. Ia berharap tidak mati. Maka Dihuo berteriak, "Kalian semua, bergeraklah dan kelilingi Luli untuk membunuhnya." Seperti yang dilakukannya di suku itu. Dihuo berbalik dan mulai melarikan diri setelah mengucapkan kata-katanya. Luli, di sisi lain, tidak akan tertipu kali ini. Selain itu, masalah lain telah luput dari perhatian Dihuo. Itu bukanlah hamparan tanah datar yang luas di depannya, tetapi salah satu dari banyak ular berbisa. Kebetulan ular-ular berbisa ini telah menerima perintah dari Little White untuk tidak menyerang Luli. Luli tidak perlu menoleh ke belakang untuk mengetahui bahwa ada jarak antara dirinya dan prajurit lainnya. Dia bergegas menuju Dihuo dengan pedang kilin surgawi di tangannya. Beberapa prajurit keluarga Zhao yang berada di kejauhan sangat marah melihat Dihuo kabur seperti itu. Jika bukan karena Dihuo yang memaksa mereka pergi ke pegunungan, apakah mereka harus menanggung begitu banyak kematian? Selain itu, Luli telah menunjukkan keberanian dan kekuatannya. Semua orang mulai menarik tanduk mereka. Dihuo bukan lagi perhatian mereka. Para prajurit hanya mencoba untuk keluar dari pengepungan ke kiri sambil saling membantu. Desis, mendesis gelombang. Ular-ular berbisa itu menyerbu ke arah Dihuo. Dia tidak punya pilihan lain selain membunuh ular-ular berbisa itu dengan pedangnya meskipun dia sedang marah. Luli berlari ke arah Dihuo dan mengayunkan pedang kailinnya, membidik punggung Dihuo. Mendengar suara mendesing, Dihuo langsung berguling di tanah dan berhasil menghindari serangan Luli. Dia juga memotong dua ular berbisa menjadi dua. Berbalik, Dihuo berkata sambil menggertakkan giginya, "Luli, dulu aku pernah berbuat salah padamu dan kakakmu. Kau telah membunuh Ditian dan yang lainnya. Sekarang ayahku adalah patriark klan eksternal keluarga Zhao, dan sangat dihormati oleh patriark keluarga. Tidak ada gunanya membunuhku untukmu. Jika kau melepaskanku, anggap saja dendam kita sudah selesai. Bagaimana menurutmu?" Respons Luli terhadap Dihuo adalah dia mengayunkan pedang lebar retak raksasa. Luli tidak ingin menyia-nyiakan sepatah kata pun tentang Dihuo. Dia tampak begitu bertekad dan tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja sampai dia membunuh Dihuo. Dentang, dentang gelombang. Dihuo harus berusaha keras untuk melawan. Pedangnya dan pedang kilin langit saling berbenturan, dan kilauan beterbangan di sekitarnya. Dihuo mengerahkan keterampilan Suan Pisau Awan Berkabut yang diberikan Diba kepadanya. Meskipun namanya mengandung kata pisau, itu juga bisa menjadi kuat saat menggunakan pedang. Gerakan Dihuo seperti pasang surut di lautan, tidak pernah berakhir. Luli terpaksa mundur. Sayang sekali, ular-ular berbisa di dekatnya terus menyerang. Dihuo harus kembali menyerang ular-ular berbisa ini di kedua sisinya setelah ia hanya melepaskan jurusnya sebanyak 7 atau 8 kali. Melihat peluang itu, Luli memegang pedang kilin langitnya dengan kedua tangannya dan menyerang Dihuo sebanyak 4 atau 5 kali berturut-turut. Dentang, dentang, dentang gelombang. Dihuo sudah siap menghadapi ini. Ia mencengkeram pedangnya erat-erat dan berhasil menghalangi Luli. Namun, Dihuo terpaksa mundur. Tangannya mati rasa, darah mendidih di dadanya. Telinganya berdenging dan matanya berkaca-kaca. Desis, mendesis gelombang. 2 ekor ular berbisa muncul dan menyemburkan bisa. Sebagian bisa mengenai tengkuk Dihuo dan sebagian lagi mengenai kepala kirinya. Racun ular hitam hangus sangat korosif. Seketika, Dihuo merasa seperti bagian belakang lehernya dan bagian kiri kepalanya terbakar.
Ia menggaruk secara acak dan beberapa bagian kulitnya terkelupas. Ia sangat kesakitan hingga berteriak. Wus, gelombang. Luli memanfaatkan kelemahan seseorang untuk mengakhiri hidupnya. Ia memasang wajah menakutkan dan kilatan dingin terpantul dari pedang lebarnya. Ia membidik kepala Di Huo dan menebasnya dengan kekuatan besar. Ia berusaha sekuat tenaga, berharap dapat membunuh Di Huo untuk selamanya. Tidak, Di Huo menjerit ketakutan. Namun, dia berhenti melawan. Anehnya, dia berlutut dan berteriak, "Luli, aku salah. Jangan bunuh aku, kumohon." Luli berhenti sejenak, lalu melanjutkan aksinya. Kepala Di Huo terbelah seperti semangka. Tubuhnya hampir terbelah dua. Di Huo sudah tidak bisa hidup lagi. Jika di masa lalu, mungkin Luli sudah berhenti, tetapi dia masih ingat apa yang dikatakan Luling kepadanya saat pertarungan di suku. Luli dibesarkan oleh Luling yang memiliki pengaruh besar padanya. Setelah terlibat dalam beberapa pertempuran, Luli menjadi kejam dan tak kenal ampun. Hanya ada satu ide berharga di kepalanya, yaitu membunuh tanpa ampun. Luli berdiri di sana beberapa saat dan menatap mayat Di Huo. Perlahan-lahan dia menjadi tenang, tetapi ketika dia melihat ke kejauhan, tatapan dingin kembali terlihat di matanya. Sambil membawa pedang kilin surgawi bersamanya, Luli mulai berlari. Prajurit keluarga Zhao yang lain tidak pergi jauh. Hanya 2 prajurit yang tidak terluka. 2 yang terluka parah sehingga mereka tidak bisa berjalan tanpa bantuan orang lain. Selain itu, ada banyak ular hitam hangus di arah yang mereka tuju. Akhirnya sudah jelas, meskipun Luli tidak mengerti keterampilan Xuan, tetapi kekuatannya yang luar biasa dapat dibandingkan dengan seorang prajurit di alam laut roh. Little White telah mengikutinya sehingga ular-ular berbisa tidak berani menyerangnya. Di sisi lain, lawan-lawannya harus waspada terhadap serangan ular-ular berbisa dan menjaga rekan-rekan mereka pada saat yang sama. Mereka mencoba untuk memperhatikan satu hal, tetapi mereka akan kehilangan yang lain. Kemampuan bertarung mereka sangat terpengaruh. Hanya dalam waktu setengah jam, para prajurit yang mencoba melarikan diri telah berubah menjadi tubuh-tubuh dingin. Satu-satunya yang tersisa telah kehilangan salah satu kakinya. Luli bertekad dalam pembunuhannya dan sama sekali tidak berhati lembut. Alasan dia membiarkan satu orang hidup adalah untuk menyiksanya agar memperoleh informasi. Luli menyuruh Little White mengendalikan ular-ular berbisa itu agar bisa memberi jalan. Sambil menginjak prajurit yang kakinya patah, Luli bertanya dengan suara dingin, "Berapa banyak orang yang mencoba memburuku? Di mana Zhao Rui?" Fakta bahwa Zhao Rui tidak muncul membuat Luli kesal. Kaki pria itu patah sehingga dia gemetar karena kesedihannya. Jejak kebencian melintas di matanya. Dia berkata dengan marah, "Jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja. Jika aku memberitahumu, seluruh keluargaku akan mati. Jika kamu seorang pemberani, akhiri saja ini untukku." Jadi sepertinya semua kerabatnya ada di Kabupaten Wuling. Dia lebih baik mati daripada berbicara karena dia takut akan pembalasan. Luli memikirkannya dan menjawab dengan dingin, "Jika aku tidak bicara, tidak akan ada yang tahu bahwa kaulah pengadu itu. Bagaimana mungkin keluarga Zhao akan mencoba membuatmu mendapat masalah? Tapi, jika kau tidak memberitahuku, aku akan membunuh semua anggota keluargamu saat aku kembali." "Aku serius." Anda, prajurit itu memuntahkan darah dan tampak ragu-ragu. Akhirnya, dia tidak punya pilihan selain berkata, "Tuan Muda Rui dan Paman Scar telah pergi ke Gunung Awan Dingin untuk menyergapmu. Ada 4 atau 5 prajurit bersama mereka. Tuan Muda Rui dan Paman Scar semuanya berada di tahap awal alam laut roh. Aku sudah mengatakan semuanya, bunuh saja aku sekarang." Suara mendesing, Luli mengayunkan pedang kailinnya dan menghabisi lelaki itu dengan cepat. Luli mengerutkan kening dan menjadi khawatir. Apa yang dia duga benar. Ada 2 orang di alam laut roh yang datang kali ini, dan mereka menunggunya di kaki Gunung Awan Dingin. Mereka bahkan mungkin memobilisasi prajurit keluarga Zhao yang ada di sana. Perjalanannya ke Gunung Batu Merah menjadi pertanda buruk daripada baik. Berdecit gelombang. Little White mendatangi Luli dengan gembira. Ia mengambil sepotong artefak Xuan dan segera mulai mengunyahnya. Tak lama kemudian, artefak Xuan itu pun hilang. "Jangan makan ini semua adalah artefak Xuan. Harganya sangat mahal." Luli tidak mau melihatnya.
Tampaknya artefak Swan yang dibawa oleh orang-orang ini semuanya lebih tinggi dari tingkat ketiga manusia. Itu berarti sejumlah besar daun emas. Dia mengumpulkan semua artefak Swan dan meraba-raba mayat-mayat itu. Setelah itu, dia memperoleh beberapa daun emas dan 2 buku prajurit rahasia. Kemudian dia dengan hati-hati mengambil kembali semua anak panah itu. Tidak mudah untuk membuat ini. Racunnya sangat sedikit. Luling hanya membuat 4. Salah satunya dia gunakan di sukunya ketika dia membunuh Dihan, dan hanya tersisa 3 yang tentu saja ingin diambil kembali oleh Luli. Matahari mulai bersinar dan semakin terang. Melihat di bawah senja bahwa 2 buku prajurit rahasia itu hanya berisi keterampilan Swan tingkat rendah, Luli kehilangan minatnya dan melemparkannya ke dalam bungkusan miliknya. Setelah membungkus artefak Swan dengan bungkusannya, Luli berkata kepada si putih kecil dengan suara yang dalam, "Panggil beberapa ular berbisa ke sini untuk memakan semua mayat. Jangan tinggalkan jejak." Little White menjerit dan banyak ular berbisa menyerbu untuk memakan mayat-mayat itu. Semua mayat segera berubah menjadi tulang. Beberapa baju zirah bahkan sekarang sudah hancur berkeping-keping. Awalnya, banyak baju zirah yang masih utuh, tetapi itu adalah baju zirah keluarga Zhao. Tidak mungkin Luli akan memakainya. Apa yang harus dilakukan? Luli meninggalkan medan perang dan kembali ke padang rumput. Ia duduk di atas batu yang berisi air dan daging kering yang dimasak. Ia memegang peta yang diperolehnya dari balai misi dan tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Jika dia mengambil jalan memutar kembali, dia seharusnya aman. Namun, dia tidak dapat menyelesaikan misi ini dan poin kontribusinya akan dikurangi 100 poin. Little White tidak akan memiliki makanan lagi. Tetapi jika dia pergi ke Gunung Awan Dingin, itu akan sangat berbahaya. Dia mungkin akan mati di sana. Pergi. Akhirnya, Luli menatap ke arah Little White dan memutuskan untuk berlari ke utara. Swan Beast kecil itu sangat ajaib. Sekarang ia bisa mengendalikan Swan Beast tingkat pertama. Seberapa kuatkah ia nantinya setelah dewasa? Demi Little White, Luli memutuskan untuk mempertaruhkan nasibnya.